Assalamualaikum kawan-kawan pecinta cerita seram di channel Kawan Horor. Malam ini, Kang Sarman akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitternya Leli Rosida yang berjudul asli Maps Pengecoh. Kisah yang sangat menarik dan mencekam tentunya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian, karena terkadang mereka tidak hanya hadir di dalam cerita. Belok ke kiri. Suara penunjuk arah pada ponsel yang sedang kugenggam menuntunku untuk mengikuti perintahnya. Namun, semakin kuikuti arahan dari aplikasi ini, jalanan yang kulalui kian terasa menyesatkan. Aku pun mendengus lesu, pasrah terdiam di atas motor dan menghentikan lajunya. Ketika penunjuk jalan pada ponsel mengerahkan pada sebuah jalan panjang dan sepi tanpa penerangan. Hanya lampu motor milikku yang menjadi satu-satunya cahaya penerangan. Di antara hamparan luasnya sawah di kiri dan kanan, sementara jalannya berupa tanah tak beraspal. Mungkin cukup untuk dilalui mobil kecil atau kendaraan seperti motor dan becak saja. Kulihat waktu untuk memastikan ini belum terlalu gelap jika memang harus melalui jalan itu. Pukul 9 malam lebih 15 menit. Pantas saja, mata ini sudah terasa berat dan penat. Sebab aku sudah berangkat sejak pukul 9 pagi ini. Apalagi pekerjaan yang harus kulalui dengan menerpa angin di jalanan kadang membuat mataku lelah dan memerah. Kutelusuri pandangan ke seluruh tempat. Sejauh mata memandang, tak kulihat pergerakan satupun manusia di sini. Senyap, seperti berada di tanah antah berantah. Aku mulai bimbang. Haruskah ku teruskan pengantaran paket ini atau mengcancel orderan dan berbalik kembali ke jalan raya? Ku sentuh kantong kresek putih yang tersiampir pada gantungan barang pada motor di antara sela pahaku. Sudah hampir mendingin. Kalau saja makanan belum terlanjur ku pick up, mungkin aku bisa meminta customer untuk mencari driver lainnya. Namun kini sudah terlambat. Barang sudah ada di tangan. Mau tak mau, aku harus menyelesaikan jika ingin mendapat imbalan. Kurang lebih 1 jam yang lalu mengantri di sebuah depot makanan. Dan sekarang harus melalui jalan yang tak pernah kulalui sebelumnya. Sungguh terasa merepotkan pikirku. Jika saja bukan karena komisi yang cukup menggiurkan, tak mungkin aku rela berjam-jam menghabiskan waktu. Kulihat lagi layar dan membuka aplikasi kurir pada layar ponsel. Sebuah angka yang tertera. Lagi-lagi menjadi semangat untukku. Rp35.000. Jarang sekali aku mendapatkan komisi sebesar ini untuk sekali pengantaran sebelumnya. Dari pagi sampai petang begini, aku baru mengumpulkan Rp42.000 saja. Itu pun untuk 3 kali orderan. Pikirku, jika mengambil paket ini, aku akan segera pulang dan bisa memberikannya kepada istri untuk membeli beras. Aku ingat ketika akan berangkat pagi tadi, ia bilang beras hanya cukup untuk dimakan hari ini saja. Sedangkan esok tak ada persediaan apapun untuk mengganjal perut kami. Kutekan nomor pemesan untuk menelpon. Berharap mungkin dia bisa memberi alternatif jalan lain yang sekiranya tak terlalu ekstrim seperti yang terlihat di depan mataku sekarang. Meski harus memutar sedikit lebih jauh, tidak masalah bagiku. Asalkan tidak melalui jalan gelap di depan dan bisa secepatnya menyelesaikan orderan agar sampai ke tempat tujuan. Namun, hanya ada suara dengungan beberapa kali yang kudengar, tanpa ada jawaban. Sekali, 2 kali, ku coba kembali, tetapi tidak ada hasil. Kalau sudah pesan, seharusnya pentengin HP-nya dong bu, biar kita nggak kelimpungan cari alamat. Menyusahkan saja. Gerutuku sendiri kesal, menatap kontak cat pemesan. Kuhembuskan napas tebal. Tak tahu harus bagaimana. Tanpa terasa, 15 menit kulalui hanya dengan terdiam di atas jok motor, menyorot jalanan sepi yang kian terasa mencekam. Kumasukkan ponsel pada saku jaket, lalu menempelkan salah satu kabel earphone pada telinga sebelah kanan. Sedangkan kabel kirinya kubiarkan mencuntai. Tiba-tiba, semilir angin melintas sedikit kencang. Dingin rasanya. Kurapatkan jaket hijau dengan logo huruf G hitam mengantarkan paket ini. Aku mulai bergidik, mengitari pandangan ke berbagai sudut.
Benar-benar tak ada seorang manusia pun yang bisa ditanyai dan setidaknya memberi rasa tenang. Hanya nyanyian suara binatang malam yang menjadi teman perjalanan kali ini. Kusiapkan diri dan mental dengan menghembuskan napas, lalu mengusap kedua jemari dengan menggosokkannya. Padahal jari-jari sudah terbungkus sarung tangan. Akan tetapi, dinginnya udara pada malam hari ini merasa menelusup hingga ke tulang-tulang. Menggigilkanku yang berada sendirian di hamparan sawah luas. Ku mulai memutar kunci motor, menekan tombol starter untuk menghidupkan mesin motor matic hitam yang selalu menjadi teman setia dalam perjalananku selama 2 tahun ini. Sejak diberhentikan dari pabrik pasca pandemi melanda, perlahan ku tarik gas motor dengan kecepatan lirih normal sebab permukaan jalan yang tak rata. Aku merasa bagai manusia buta yang berjalan dengan meraba, tak tahu arah, hanya bermodalkan cahaya lampu motor dan aplikasi penunjuk yang kupercaya sepenuhnya saat ini. 30 meter lagi, belok kanan. Suara wanita pada earphone yang sedang kudengarkan membuatku bernapas lega. Tinggal beberapa jejak lagi, aku akan sampai pada tujuan. Namun, rasanya sudah lebih dari 30 meter kulewati. Suara pada ponsel tak lagi memberi petunjuk. Bahkan, beberapa menit berlalu cukup lama. Kutekan rem tanpa mematikan mesin, mengecek ponsel untuk melihat jalan yang kulalui apakah sudah benar atau justru menyesatkan. Sial, umpatku kasar ketika melihat barisan sinyal hilang dan menampilkan tanda X di atasnya. Kuketuk helm kesal, merutuki kebodohan. Kenapa tidak berpikir bahwa di tempat seperti ini akan rawan tidak ada sinyal? Seketika aku terdiam, merasakan tengkuk yang terasa dingin. Seperti ada yang meniupnya. Bulu kuduk refleks berdiri meremang. Kuusap bagian belakang kepalaku dengan perasaan was-was. Melirik sekitar. Kepalaku sigap menoleh ke belakang jok. Saat sapuan angin tiba-tiba kembali berhembus. Tidak ada siapa-siapa. Aku menekuk ludah. Kembali mengusap-usap tengkuk untuk mencoba mengembalikan rasa tenang. Meski tentu saja debar jantung terus berdetak kencang. Belum juga habis rasa kaget, aku dilonjakkan kembali dengan keadaan sekitar. Kenapa aku berada di antara rumput-rumput panjang yang tingginya seukuran betis? Lalu kemana jalan tak beraspal yang tadi kulalui? Peluh mulai memenuhi kening. Udara terasa menyesakkan, sempit di bagian dada. Sudut mataku awas pada keadaan. Gelap gulita, hanya diterangi cahaya lampu motor dan sinar temaram rembulan yang membantu penglihatan. Di saat suasana terasa kian kacau, lirih, ku dengar sayup suara tangisan wanita. Dadaku berdebar tak karuan. Bagaimana mungkin ada suara manusia? Padahal sejak menjajak kemari, tak seorang pun yang kulihat ada di sekitar rumputan pohon di sini. Sejauh mata memandang, hanya kulihat hamparan semak dan ayunan dedaunan yang bergemeracak disapu angin. Lantas, dari mana suara itu berasal? Atau mungkin hanya imajinasiku saja yang kelewat batas sebab rasa takut yang mendominasi. Ku mulai menekan gas motor kembali, mencoba beranjak, meski lebatnya semak terasa menghalangi jalan. Terus ku terobos paksa agar segera keluar dan aman dari kerumunan semak yang dapat menyembunyikan keberadaanku. Di dalam kepala hanya ada nama Rima dan Aska, istri dan anakku. Tak bisa kubayangkan ekspresi mereka jika tahu aku tak bisa kembali pulang. Langkah motor terasa semakin berat. Meski demikian, aku tidak menyerah. Terus memaksa dengan sekuat tenaga, dengan wajah mengernyit sempurna. Suara tangisan lagi-lagi terdengar kembali. Bahkan terasa kian dekat, membuyarkan jiwa kelelakianku. Dalam basahnya tubuh yang bermandikan keringat, pelupuk mataku juga telah penuh, menahan linangan air mata yang terus mendesak ingin mengucur. Sekuat mungkin ku lewati rimbunan semak penuh susah. Aku tak lagi bisa membaca arah, hanya berjalan lurus menerobos rumputan panjang yang melambatkan laju motorku. Nyaliku kian menciut saat suara tangis kini diiringi tawa bayi. Ya Tuhan, apalagi ini? Tubuhku gemetar bukan main. Belum lagi semak-semak yang terasa tajam menusuk kulit. Meski celana yang kukenakan sudah sepanjang mata kaki, tajamnya kayu semak terasa menusuk hingga ke dalam. Aku tak peduli lagi. Terus melaju tanpa arah menembus kegelapan.
Pipiku mulai basah sebab rasa takut yang teramat sangat menahan kengerian. Napas kembang kempis dengan dada yang terus berdegup kencang. Hanya rapalan nama Tuhan yang bisa kuagungkan, berharap pertolongannya bisa membawaku kembali. Jalan yang kulalui mulai terasa ringan, sebab berhasil melewati rimbunnya semak. Akhirnya, aku pun bisa bernapas lega. Sebuah jalan setapak di hadapan memberiku harapan. Rasa syukur kupanjatkan kepada Tuhan. Kuposisikan diri menghadap ke depan. Kaki mulai terasa perih meski tak bisa kulihat keadaannya. Tak apa bagiku, yang penting aku bisa selamat sampai di titik ini. Mataku memicing melihat keadaan jalan di depan. Tetapi suasananya terlalu gelap untuk memastikan baik-baik saja. Merasa ada kesempatan besar, langsung saja kutekan gas cepat. Namun sial kembali kudapatkan. Mesin tiba-tiba mati. Aku mengumpat keras. Debar di dada semakin tak karuan. Gelap pekat memenuhi suasana. Tangisku pecah, tak bisa lagi menahan. Udara kembali terasa sempit, seakan dihimpit oleh ribuan sosok yang tak bisa kulihat dengan mata telanjang. Aku tidak bisa lagi berpikir. Telinga penuh dengan suara aneh, beragam tawa, tangis, beradu dengan nyanyian binatang nokturnal membuatku ketakutan setengah mati. Sembari jempol terus berusaha menekan tombol starter. Di saat jantung terasa terombang-ambingkan kecemasan, sebuah sorot cahaya dari belakang semakin membuatku gemetar bukan main. Aku hampir kehilangan napas. Sebuah tepukan pada bahu menjingkatkan tubuh ini. Aku berteriak keras sekali, bahkan terasa mengudara. Ah! Lengkingku membubarkan burung-burung malam yang singgah pada pohon, terbang berhamburan ke udara dengan pekik mencekam. Pak Yusuf, suara halus perempuan membuatku mematung. Tenggorokanku tercekap. Penuh hati-hati, aku menoleh ke belakang dengan gerakan patah-patah. Sudah saya tunggu sejak tadi, ucap perempuan cantik berkebaya dengan membawa senter di tangannya. Rupanya, cahaya yang kulihat tadi bersumber darinya. Kupandang perawakannya dari atas hingga ke bawah, memastikan bahwa dirinya benar manusia. Namun, gelapnya malam mengaburkan penglihatanku pada kaki si wanita. Dalam hati, aku hanya berharap bahwa kakinya menjejak ke tanah. Menatap wajah ayunya yang anggun dalam senyuman, mampu meredam getaran tubuh ini. Sebenarnya, aku merasa ada yang aneh dengannya. Di zaman modern seperti ini, kenapa masih ada wanita dalam balutan busana seperti tempo dulu? Akan tetapi, aku terus meyakinkan diri untuk berpikir logis. Setidaknya, aku tidak lagi sendirian. Mari, ucapnya sambil mengangguk sekali. Segera kuusap kasar pipi yang sedari tadi basah. Malu rasanya, kutuntun motor untuk mengikutinya. Sampai pada sebuah rumah, badanku mulai tenang. Segala syukur kupanjatkan dalam hati. Duduk dulu, Pak. Saya ambilkan minum. Aku mengangguk sopan dan membiarkannya berlalu. Beberapa menit aku menunggu. Ia pun kembali dengan segelas teh hangat. Tanpa perlu permisi, segera kutekuk isinya hingga tandas. Tenggorokan yang sedari tadi kering, kini basah sudah. Saya numpang istirahat sebentar ya. Wanita itu mempersilahkan. Kuselonjorkan kaki yang penuh luka, sembari menyandarkan tubuh pada kursi rotan. Penat rasanya. Hingga tanpa sadar, aku terpejam. Sebuah timpukan benda kecil membangunkanku. Kubuka mata dengan perlahan dan mengernyit. Rupanya, aku telah tertidur hingga pagi. Kutemukan beberapa batu kecil berserakan di sekitarku. Mungkin benda inilah yang mengusik tidurku. Suara beberapa orang membuka mataku lebar-lebar. Siapa mereka? Kepalaku mendongak untuk melihat mereka. Dari balik pagar berkarat, beberapa manusia melambaikan tangan kepadaku. Kutegakkan tubuh untuk menyandarkan diri sepenuhnya. Dahiku mengerut saat mendapati diri tertidur di atas sebuah batu besar. Suasana tak lagi gelap. Rupanya aku benar-benar tertidur semalaman. Sadar banyak orang yang meneriaki, aku berjalan terhuyung mendekat dengan menahan rasa perih pada kaki. Mas, sampean kok bisa masuk ke dalam rumah yang sudah puluhan tahun terkunci? Salah satu pria di balik pagar berkata demikian.
yang membuatku seketika linglung dan tak mengerti. Mataku sigap menoleh ke belakang, menjelajah ke sekitar. Motorku masih berdiri di depan teras rumah yang hampir roboh tak terawat. Bagaimana bisa? Itulah sebuah kisah pengalaman horor ojek online. Semoga dari kisah ini, selain mendapat hiburan horor, kita dapat mengambil pelajarannya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan horor.